menjelaskan kepada mereka apa yang diinginkan oleh Allah, oleh kitab dan Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Nabi Muhammad. Kirim setiap masa waktu kita para pewaris-pewaris Nabi besar Muhammad untuk menjelaskan kita, dan alhamdulillah sampai kepada semua kita. Agar kita tidak lupa, agar kita selalu berupaya dalam kehidupan kita selalu di dalam perintahnya dijalani, larangannya dijauhi, agar kita hidup ini betul-betul hidup. Ada makna yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, tidak hampa dalam hidup. Karena seseorang ketika menjalankan sesuatu di luar perintah Tuhannya Allah, namanya arahan Nabi-Nya Muhammad, maka hidupnya hampa, tidak berarti, sia-sia, tidak mendapatkan arti. Tapi ketika ia hidup ikut arahan Allah Ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad, maka ia betul-betul hidup. Inna yawmal fasli makana migata. Allah ingatkan kita, sesungguhnya hari tatkala Allah Subhanahu wa taala tetapkan terhadap hambanya mana yang akan diberikan bagi mereka pahala balasan sesuai dengan kebaikannya, dan begitu juga sebaliknya. Yauma yunfakhu, di hari saat yunfakhu bis-sur, ditiup pada sangkakala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan saat itu, hari itu dengan hanya dengan satu tiupan sangkakala. Setelah ditiup pertama kali, semua makhluk yang masih ada, yang masih hidup, kecuali yang dikehendaki ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal, semua mati. Maka setelah itu, setelah masa kematian itu, baru akan ditiup kembali untuk kedua kalinya. Fata'tuna afwaja, maka kalian datang. Artinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita masing-masing, keluar. Kayak namanya tumbuhan atau ilalang atau rumput yang keluar, tiba-tiba keluar lagi, muncul manusia semuanya dari kubur, digiring oleh malaikat untuk menuju tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, maka kala itu dibukalah langit untuk turunnya malaikat. Fakanat abwaba, maka langit itu ia bagikan pintu-pintu. Terbelah turun malaikat ke muka bumi ini. Ke seluruh penjuru bumi yang ada, untuk menggiring semua makhluk yang tadinya keluar dari kuburnya ke tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berkumpul di situ, berdiri di situ, mauqif atau mahsyar namanya. Kala itu wa suyyiratil jibalu fakanat saraba, tatkala terjadinya hari kiamat, gunung-gunung yang ada lepas dari tempatnya, yang menjadi pasak bagi bumi ini lepas dari tempatnya, dan ia bagaikan sarab. Ada yang mengatakan sarab itu ya seperti benda yang kecil yang bertebaran, karena ringannya bertebaran. Gunung seperti itu, keluar copot dari tempatnya, terbang.
kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ia sesuatu yang kokoh tadinya sebelumnya yang menjadi pasak bagi bumi ini, tiba-tiba ia menjadi sesuatu yang paling ringan sehingga bertebaran hilang, copot semua dari tempatnya. Ada yang mengatakan sarap seperti fata morgana. Orang lihat dari kejauhan ia gunung, padahal ia bagikan sesuatu yang lainnya, yang kecil, yang amat sangat ringan sehingga ia terbang. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya jahannam itu neraka, kanat sungguh ia mirsada, selalu menanti-nanti, dan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia dan bangsa-bangsa jin yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuninya. Yang selalu mengintai, mencari siapa-siapa yang dahulu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika hidup di atas dunia meninggalkan perintahnya, meninggalkan perintahnya, melakukan larangannya atau tidak beriman dengannya. Ia merupakan tempat litaghina ma'abah, bagi orang-orang yang taghin, al-kafirin, orang-orang yang kafir atau orang yang musyrik, orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupannya. Artinya yang meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi yang kafir apapun agamanya. Selain yang beriman kepada utusan Allah namanya kafir apapun agamanya. Apapun agamanya, mereka dinyatakan kafir semuanya. Antara kafir, mukmin yang beriman kepada Rasul artinya mukmin, yang tidak beriman kepada Rasul namanya kafir apapun agamanya, baik namanya musyrik apapun agamanya, kafir. Atau mereka-mereka yang dahulunya beriman kepada Nabi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang Nabi besar Muhammad, mereka tidak mau beriman dengannya, mereka pun dinamakan kafir. Mereka dinamakan kafir, tidak beriman. Yang ada hanya mukmin dan kafir kala itu. Maka Jahannam itu bagi orang-orang yang kafir ma'aban, sebagai tempat kembalinya mereka, tempat mereka kembali, tempat berdiam mereka, tempat yang akan dihuni oleh mereka, baik yang mukmin atau yang kafir. Yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan perintah, melakukan larangan, meninggal dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni dosanya, mereka pun akan masuk ke dalamnya. Tapi bagi yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala ada batas waktu yang ditetapkan sesuai kadar namanya dosanya atau sesuai maaf Tuhannya Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Setelah selesai hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masuk ke dalam neraka Jahannam, maka akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka Jahannam, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, yakhruj minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman, atau kama qala alaihi salatu wasalam, atau mithqala dzarratin min iman. Rasulullah mengatakan akan keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala siapa-siapa atau hamba-hamba yang masih tersisa dalam hatinya walaupun setitik yang amat sangat ringan dari keimanan.
dari bangsa manusia dan bangsa jin. Tempat mereka Jahannam, karena Jahannam neraka yang paling atas, neraka Jahannam. Dan ia pun berlembah-lembah. Di bawahnya neraka 7 lapis ke bawah. Ketika melintas sirat jembatan itu yang terbentang di atas neraka Jahannam, kalau yang gugur, yang jatuh itu jatuhnya kalau ke neraka Jahannam ada riwayat 70 tahun baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Itu baru Jahannam, belum lagi yang di bawah. Labithina fiha ahqaban, bagi orang-orang yang kafir. Tapi bagi orang-orang yang kafir, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka Jahannam, ia merupakan pintu utama. Ada lagi neraka yang di bawahnya. Ada lagi yang paling bawah, yang tempatnya orang-orang munafik, Fir'aun dan lain sebagainya. Dan dia tempat orang-orang yang meninggalkan salat. Mereka akan menetap di dalamnya ahqaban, duhuran la nihayata laha, masa-masa yang tidak akan habis bagi mereka berdiamnya mereka di dalamnya. Sini mengatakan tamanun sana, hukum itu setiap 80 tahun. Ahqab jamak hukum 80 tahun. Kullu sana 12 syahran. 80 tahun. Setiap tahun ada 12 bulan dan setiap bulan ada 30 hari. Setiap hari itu hitungannya seperti 1000 tahun. Setiap hari di sana hitungannya seperti 1000 tahun. Dan hukum itu 80 tahun namanya. Ya Rabb. Setelah masa hukum, satu masa 80 tahun. Itu dan setiap hari hitungannya seperti 1000 tahun. Habis, datang lagi masa yang baru. Habis, datang lagi masa yang baru tanpa habis. Dinyatakan seperti itu, ya mungkin memberikan harapan kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari hamba-hamba Allah yang kafir. Hamba-hamba Allah yang kafir. Ketika mereka mengira kalau sudah habis atau berlalu bagi mereka 80 tahun di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, selesai waktu mereka. Tapi ternyata setelah habis 80 tahun Allah mulai untuk 80 tahun berikutnya. Setelah habis yang kedua Allah mulai lagi untuk 80 tahun berikutnya tanpa habis. Dan mereka akan menetap di dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka yang masuk ke dalam neraka tidak pernah merasakan di dalam neraka itu, dan tidak akan pernah mereka rasakan bardan, barat, dingin, nyaman, adab kayak saat ini. Alhamdulillah masih turun hujan, walaupun hujannya tidak deras. Apalagi AC-nya 1, 2, 3, 4 bannya nyala. Masya Allah, AC nyala lagi. Masya Allah. Masya Allah, Allah akan berikan kita sesuai yang kita pakai. Dengan AC yang nyala, pahala AC dapat. Kalau AC-nya mati, pahala AC-nya tidak dapat.
Kalau AC nyala berarti ada pahala AC. Setiap hembusan angin AC ada pahalanya, ada hitungannya. Ada hitungannya. Ada yang mengatakan nauman, mereka tidak akan merasakan tidur di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum la yadhubun. Nah, sesungguhnya mereka tidak akan pernah merasakan tidur. Ya, artinya tidur itu istirahat sehingga nyaman. Yang tadinya pusing, penat kepalanya hilang. Yang tadinya galau kalau sudah tidur hilang galaunya. Kalau tidur masih galau ya. Kalau sudah tidur hilang adem ayam. Mereka tidak merasakan itu dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wala syaraban, dan juga tidak merasakan minuman yang nyaman. Ma yushrab talatu, dan sesuatu yang diminum untuk merasakan nikmatnya. Tapi mereka minum, tapi minum yang mereka rasakan nikmat air yang mereka minum mereka tidak akan pernah rasakan selama hidup mereka selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu bagian daripada sesuatu yang dinikmati oleh orang hidup minuman. Maka di Samarinda mungkin kota yang paling banyak minumannya kapi. Masya Allah. Ratusan mungkin ribuan kafe ini di Samarinda ini. Kaya betul orang Samarinda ini. Tidak ada yang miskin bang. Kafe di mana penuh semua bang. Setiap hari Masya Allah. Kenapa ke kafe? Macam-macam nama kafenya. Macam-macam nama kafenya. Untuk menikmati minuman. Ada kopi, ada latte, ada coklat, ada macam-macam. Di sana pun nanti juga seperti itu. Allah siapkan bagi kita minuman, mau jus apel, mau jus anggur, mau jus durian, mau jus lai, pokoknya ada siap. Jangan takut. Yang kita rasakan akan kita rasakan, yang kita nikmati akan kita nikmati, tapi rasanya beda. Kalau rasa di sini kan hanya sekedar di lidah, habis tenggorokan lewat, habis rasanya sudah selesai. Apalagi masuk ke dalam sudah habis. Kalau di sana enggak. Kita makan nikmati di lidah kita nyaman, masuk ke tenggorokan jauh lebih nyaman. Masuk ke dalam nyaman, sampai kita rasakan keluar keringat dari tubuh kita, dari minuman kita, baunya nyaman. Coba di dunia, andaikan minuman yang kita minum keluar jadi keringat, kira-kira nyaman? Sudah ada nyaman. Nanti di sana semua nyaman. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali minumannya hamim, ma'an harran ghayatal hararah, air yang panas yang sangat amat panas. Itu yang akan diminum oleh mereka. Kira-kira kalau minum kopi, habis dituang kopi itu melodok hangat, tuang langsung minum, kira-kira nyaman? Hendaknya tunggu dulu sebentar. Tunggu dulu sebentar, kira-kira bisa kita nikmati baru kita minum. Tapi kalau langsung nyaman, tidak nyaman. Mutung bisa namanya, bisa masak lidah kita, masak mungkin bisa lidah kita. Begitulah penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun minum, tapi minum tidak mereka rasakan nikmatnya, lezatnya mereka minum. Minuman yang mereka dapatkan minuman yang amat dari air yang amat sangat panas sekali, yang mereka terpaksa untuk meminumnya. Ketika mereka minum, habislah tubuhnya karena panasnya itu air. Wa ghassaqan, dan mereka pun minum ghassaqan. Bitakhfif wa tasghasaqan wa ghassaqan ma yasil min sadid ahli nar.
apa yang mengalir dari nanah penghuni neraka Allah. Fa innahum yadhubuna juzu bidzalik. Yang mereka minum itu nanah yang keluar dari penghuni neraka Allah. Nyaman nanah. Darah yang bercampur dengan sesuatu yang baunya yang baunya amat tidak sedap di dunia, apalagi kalau itu nanah dari penghuni neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan mereka minum nanti kelak di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka selama mereka hidup di atas dunia. Fala dzamba a'zam minal kufur wala azab a'zam minan nar. Maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekufuran, dan tidak ada azab yang lebih besar daripada neraka. Sesuai dengan yang mereka lakukan tatkala mereka hidup. Padahal bukti-bukti akan keberadaan Allah, dan padahal Allah sudah kirim kepada semuanya utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah sudah buka bagi semuanya akan kebenaran-kebenaran yang ada. Kalau sampai mereka masih tetap kufur, padahal Allah jadikan bagi setiap hati nurani manusia siapapun dia dimanapun mereka tinggal, walaupun mereka yang animisme tidak mengakui adanya Tuhan, di dalam hati kecil mereka ada keyakinan itu. Karena itu merupakan fitrah kesucian yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi setiap nurani manusia akan beriman meyakini adanya zat yang maha segalanya itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin repot, susah, sulit untuk mengetahuinya, maka Allah kirim wahyu, dan Allah kirim yang menjelaskan, menegaskan wahyu para nabi, rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditegaskan, dijelaskan bagi mereka. Tapi kalau ternyata mereka masih tidak mau beriman, itu bukan berarti kesalahan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bumi ini siapa yang bikin? Ada negara yang mengatakan kami yang bikin bumi, atau mungkin ada makhluk yang dulu sampai saat ini atau akan datang mengatakan kami yang bikin bumi, dan kami yang membuat semua yang tersimpan di dalam bumi. Ada manusia atau makhluk yang mengatakan kami yang bikin gunung, kami yang bikin tumbuh-tumbuhan, kami yang bikin binatang, kami yang bikin yang ada di darat, di sungai, di lautan. Tidak ada. Kalau ada yang mengatakan kami yang bikin langit, kami yang bikin hujan. Tidak ada. Atau ada yang mengatakan kami yang bikin semut yang halus. Tidak ada. Sedangkan kita punya akal mengatakan tidak ada sesuatu kecuali ada yang membikinnya. Tidak ada sesuatu kecuali Allah yang membikin, karena mustahil tiba-tiba ada. Mustahil tiba-tiba ada. Mustahil. Kalau anak ngomong sama antum, ini air ada. Tidak ada yang bikinnya. Tiba-tiba ada dengan sendirinya. Tiba-tiba ada dengan sendirinya. Mustahil. Mustahil. Tidak mungkin. Bahkan antum mengatakan yang ngomong itu ada tanpa yang mengadakannya, membikinnya, itu kadawarasnya. Waras. Dengan proses yang panjang. Bikin izinnya pun panjang. Cari tempat untuk mengambil dari kedalaman juga panjang. Apalagi sampai ke Masjid Al-Khudri, kisahnya jauh lebih panjang. Tidak mungkin semua yang ada tanpa yang menciptakan, tidak mungkin. Begitu juga yang itu hati nurani manusia, akal manusia mengatakan seperti itu.
Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka kanu tatkala mereka hidup dahulu la yarjuna hisaba. Mereka tidak mengharapkan hisab. Itu mereka takut terhadapnya. Kenapa? Karena mengingkarinya. Karena mengingkari hari kebangkitan. Sehingga mereka tidak mengharapkan hari itu tiba. Kenapa tidak mengharapkan hari itu tiba? Karena mereka takut kalau memang benar apa yang diucapkan oleh Nabi utusan itu, Rasul itu, ya habislah kita. Kenapa? Karena mereka sadar yang mereka perbuat tidak sesuai dengan arahan Nabi Rasul itu, sehingga mereka takut akan adanya dan mereka mengingkarinya. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan oleh mereka dalil-dalilnya, bukti-buktinya yang nyata, yang jelas. Bagi setiap yang berakal pasti mengimaninya, pasti percaya, meyakini, pasti percaya dan meyakininya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang kebetulan. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka telah mendustakan dengan ayat-ayat kami, yaitu bagi kita Al-Qur'an, kidzaba, dengan pendustaan yang begitu besar. Padahal Al-Quran Masya Allah tidak ada kitab suci sebelum Al-Quran yang menegaskan tentang hal-hal yang akan terjadi melebihi Al-Quran. Coba kita lihat dari surat Al-Baqarah, banyak Allah tegaskan. Bahkan dalam surat-surat yang pendek pun banyak Allah akan tegaskan mengenai hari yang akan terjadi. Yang kita baca tadi pun Allah tegaskan. Dan Allah sudah ungkap apa yang akan terjadi. Bukan hanya sekedar Allah tegaskan, Allah sudah ungkap apa yang akan terjadi. Dan bahkan Allah sudah ungkapkan kalimat yang mereka akan ucapkan. Allah mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tadi kita baca tadi sebelum sajadah tadi, seperti itu kalimatnya. Baru mereka mengatakan Rabbana absarna, ya Allah Tuhan kami telah melihat. Wa sami'na, ketika mereka melihat apa yang telah dahulu mereka dengarkan, mereka simak dari para utusan Allah Subhanahu wa taala tentang hari itu. Baru tatkala mereka telah melihatnya dengan nyata, setelah mereka meninggalkan dunia, baru mereka mengatakan kami telah melihat ya Rabb, semua yang dikisahkan bahari itu betul adanya, nyata. Baru mereka mengatakan wasami'na, dan kami telah mendengarkan apa yang Engkau inginkan ya Allah. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan kami ke dunia agar kami berbuat baik, kami yakin ya Allah. Sudah terlambat sudah. Tidak ada orang yang mati kembali hidup kecuali yang mati suri. Belum mati bang, maksudnya itu belum mati, belum mati. Tapi kalau sudah mati ya tidak mungkin kembali. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu dari amal perbuatan kita, apapun ia, sekecil apapun, walaupun hanya keluhan mungkin ketika kita sakit, aduh dan lain sebagainya, ada catatannya. Semua ada catatannya. Aduh, dan lain sebagainya. Kalimat itu pun ada catatannya. Agar Allah Subhanahu wa taala balas sekecil-kecilnya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran
Ya, sekecil apapun kebaikan ada catatannya sehingga ada balasannya, begitupun sebaliknya dari kebaikan lainnya. Fadhuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka dhuqu, rasakanlah kalian semua di akhirat ketika mereka melihat tempat yang mereka disiapkan oleh Allah terhadap mereka dari azab yang tidak kita bisa bayangkan. Maka Allah mengatakan, "Tuku rasakanlah balasan yang telah kalian perbuat atas amal perbuatan kalian yang tidak baik-baik. Falan nazidakum illa adzaba." Dan dari saat ini sampai seterusnya kami tidak akan pernah tambahkan terhadap kalian kecuali hanya azab. Yang akan ditambahkan azab. Fauqa adabikum, yaitu adab di atas adab kalian ini yang akan kami tambahkan. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi hamba yang bertakwa mafazan, ada tempat kesuksesan yang aku siapkan bagi mereka, surga aku. Wallahu a'lam. Ini cerita tentang neraka. Tadi cerita tentang neraka. Allah akan cerita tentang surga. Alhamdulillah masih hujannya. Senang betul bang kita nih hujan. Ada orang-orang tertentu aja yang tidak senang hujan. Ada yang bikin hujan. Ada yang bikin hujan. Ada yang bisa atur hujan. Yang bisa atur hujan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tahu volume hujan berapa volumenya? Tidak ada yang tahu. Ada riwayat setiap tetes hujan itu diiringi malaikat. Setiap tetes hujan diiringi malaikat. Mudah-mudahan Allah berkahi hujannya, sayyiban nafi'an, sayyiban hani'an, sayyiban mubarakan. Hujan yang bermanfaat, hujan yang menyenangkan, hujan yang diberkahi insyaallah. Kalau hujannya seperti ini, doanya seperti itu. Tapi kalau hujannya sudah lebat, takut banjir, baru kita baca Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan ini hujan di sekitar kami ya Allah. Pinggir-pinggir aja jauh, jangan di atas kami. Sehingga banjir, artinya ya Allah jangan banjirkan. Nah, kalau memang tidak hafal bahasa Arabnya, ya Allah jangan banjirkan ya Allah. Kalau bahasa Arabnya itu Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, kalau ditanyakan fadhal. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat afiat, sehat lahir, sehat batin, sehat rumah tangga kita, afiat rumah tangga kita, dan juga tidak lupa sehat kantong kita. Nah, kalau kantong sehat biasanya sehat. Tapi walaupun orang punya kantongnya sehat, ada yang tidak sehat. Semakin banyak kantongnya, semakin tidak sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita insyaallah sehat afiat lahir batin, dunia sampai akhirat. Allah Subhanahu wa taala maafkan salah khilaf kita, Allah ampuni dosa kita, Allah terima semua amal ibadat kita, Allah berkahi pertemuan kita dan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi larangannya. Allah sempurnakan Islam, iman, keyakinan kita, ihsan kita, apapun niat kita, hajat kita dari kebaikan dunia akhirat, untuk kita, untuk keluarga kita, kerabat kita, anak cucu kita, dan semua saudara kita muslimin dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita dan mereka diiringi keberkahan dan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat para pahlawan kita, para pejuang kita yang telah berkorban untuk kita, karena kita, bagi kita,
yang telah begitu besar jasa mereka terhadap kita. Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surganya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita generasi setelah mereka dari yang memiliki status sosial yang paling tinggi, yang sampai yang paling rendah, yang notabene mereka semua adalah rakyat. Walaupun dia presiden, dia rakyat. Walaupun dia pemungut sampah, dia rakyat sama. Rakyat Indonesia, mudah-mudahan dari yang atas rakyat Indonesia sampai yang paling bawah, kedudukan status sosialnya mudah-mudahan menjadi rakyat yang mampu mengemban amanat, menjalankan amanat yang dititip oleh para pejuang pahlawan kita untuk kita, negeri kita Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan namanya kebaikannya untuk semua rakyat Indonesia. Fi afya wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ارزقنا يا رب الغفور أغفرها من الأذان، يسمعها من الأعمال، يزكاها من الأخلاق، أطيبها من الأرزاق، رسالة من العافية أكملها، ومن العافية أكملها، من العافية أكملها، من الدنيا خيرها، من الآخرة نعيمها. اللهم أجرنا من غدر وأغرنا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغرنا من غير ابتلاء. يا أرحم الراحمين، يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا توسل بالحبيب معمنا في حديث ساعة. تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا قريب. صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وسلم بفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل الله منكم. Demikian tadi pengajian bulanan yang dilaksanakan di Masjid Al-Hudri. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.